Rise with God itu judulnya ya, tapi saya bikin 3 bahasa: Our Journey with God and perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan kehidupan ini begitu pentingnya kita perhatikan. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau menunjukkan beberapa gambar yang menjadi perkembangan perjalanan kehidupan kita dari zaman awalnya. Bagaimana berjalan itu? Ya kan? Bagaimana berjalan itu? Jadi kalau kita melihat dari masa lampau, perjalanan yang kita nikmati, saya menunjukkan 2 gambar di sini. Ini tahun 1880 dan di bawahnya tahun 2019. Ini adalah jalan Cagak Nagrek yang di Bandung sana. Ya, pada tahun 1880 ya itulah orang masih naik kuda atau jalan kaki. Tapi tahun 2019 kita lihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi sudah semakin bertambah, jalannya sudah diaspal. Dan perapatan persimpangan ini, coba kita lihat tahun lalu, bagaimana keadaan tahun lalu. Perlu saya pakai. Oke, tapi kita lanjut ke sini dulu. Nanti akan muncul itu. Ya, jadi perjalanan zaman dahulu yang ini modelnya. Dan saya tahu. Dan saya percaya tadi bisa kali dipinjamkan, Bapak punya tadi. Ini agak bermasalah kayaknya. Jadi kalau kita lihat foto ini di pegunungan Tibet, orang masih jalan kaki sampai sekarang. Tapi saya kira kalau di kampung-kampung sana masih turun naik gunung kan masih jalan kaki ya, ya kan? Nah, tapi orang-orang ini naik ke pegunungan itu bukan karena memang berjalan kaki saja, itu orang berdoa, ya. Turun naik orang Tibet, setiap langkah itu mereka berlutut dulu, seperti yang kita lihat di foto ini. Tapi dengan berjalan kaki. Dan seperti itulah tahun 1800 atau ke belakang, jauh ke belakang juga demikian. Nah, tetapi yang perkembangan zaman menunjukkan bahwa manusia itu tidak berkeinginan capek berjalan. Kalau saya perhatikan di Jakarta atau di Indonesia hanya 10 meter mau dijalani naik angkot, Pak Pendeta kan. Bahkan lebih baik mau angkot itu sampai ke meja makan supaya tinggal melangkah begini aja. Tadi saya senang tadi mendengarkan ada olahraga katanya. Ya kan, jangan pernah tidak olahraga. Hidup ini perlu pergerakan itu karena tubuh kita ini membutuhkan perkembangan yang berbeda. Oh, dia ada yang rusak nih, jadi ketinggalan kayaknya. Baik, jadi manusia ini kereta yang pertama muncul di Eropa, dan makanya kelihatan kudanya beda ya dengan kuda di Siantar ya. Coba dulu kita lihat kudanya, coba nih gede-gede begitu dua kali besarnya. Tapi yang salah di Pematang Siantar, saya masih ingat ada kereta sado, ya kan? Walaupun demikian masih digunakan menjadi alat transportasi zamannya untuk dalam perjalanan dari satu posisi kepada posisi yang lain. Nah, jadi kereta ini sudah menjadi satu yang modern pada zaman kerajaan Roma. Nah, kalau dia berjalan di jalan rumput seperti yang kita lihat sekarang, sebelah kiri ini, tentunya kalau hujan kan macetnya dan lama-lama dia akan masuk ke dalam sesuai dengan beban yang diangkat. Untuk itu, kerajaan Roma sudah menggunakan, nah ini zaman-zamannya mulai menggunakan batu atau aspal menjadi jalan modern yang kita nikmati sekarang sudah ada pada zaman kerajaan Roma. Coba bayangkan, kerajaan Roma itu sebelum Yesus lahir sudah ada kerajaan Roma, ya kan? Nah, jadi sebelum Yesus ada sudah perjalanan seperti ini. Bisa mungkin atau yang pernah melihat Spartacus, Ben Hur dan yang lain akan kelihatan bagaimana zamannya mereka menggunakan kereta. Ya, jadi ini saya tunjukkan lagi tadi di Bandung itu di Nagrek sana. Coba lihat tahun lalu, tahun 2023, betapa macetnya sekarang
dengan motor, mobil, ya kan? Yang dulunya jalan kaki santai-santai, kosong, sekarang coba sebentar lagi sudah mau dekat Lebaran ini tidak tahu lagi bagaimana penuhnya jalan itu, ya kan? Karena perkembangan teknologi ingin orang berjalan dengan lebih nyaman, tetapi lebih banyak kecelakaan di tengah jalan daripada jalan kaki. Kalau pernah ingat 2 tahun lalu kalau saya tidak salah mantan ketua UNI Parangin-angin persis di pojok inilah dia ketabrakan itu. Selamat dia mobilnya yang hancur, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang sudah berubah. Kalau jalan kaki tidak terjadi tabrakan. Nah, sedemikian beratnya. Jadi itulah perkembangan transportasi secara di darat. Kalau di laut ini kapal, seperti inilah kapal yang digunakan oleh Rasul Paulus dan semua pengawal-pengawal yang murid-murid Yesus gunakan dari, ya misalnya dari di laut Judea, ya kan? Mereka menggunakan kapal seperti ini. Coba bayangkan kalau angin datang, ya baik kita bisa bayangkan betapa huru-haranya di dalam kapal ini. Dan seperti itu sederhananya, tapi jangan kaget loh. Kita perlu tahu bangsaku ini sangat luar biasa. Ini kapal seperti ini masih digunakan di timur dan mengelilingi dunia dan terkenal di seluruh dunia. Indonesia sangat hebat dengan menggunakan kapal air seperti ini, masih sampai berkeliling seluruh dunia, ya kan? Zaman dahulu. Tapi coba lihat bagaimana penggunaan kapal nanti di zaman yang berikutnya. Ini kapal digunakan oleh James Cook, ya kan? Tahu kan James Cook dari Inggris, lalu dia berlayar sebenarnya mau ke Amerika, tapi tibanya di mana? Di Australia, tibanya di New Zealand bersama tim krunya. Nah, ini tim krunya James Cook, dan mereka mengatakan kami sudah di Amerika, taunya mereka tidak di Amerika, taunya sampai di Australia. Nah, betapa sekarang perkembangan penggunaan teknologi baru, mungkin adik-adik ini sangat suka dengan naik sepeda. Di rumah saya ada mountain bike, ya kan? Tapi kadang-kadang saya melihat ramenya mountain bike, tapi jalannya di aspal. Kok kenapa pakai mountain bike di aspal? Mountain bike ya naik ke gunung, kan gitu kan? Karena bannya begitu besar dan geriginya itu begitu banyak, adalah untuk supaya tidak licin naik ke atas gunung. Kalau di aspal percuma, itu harus pakai sepeda balap itu. Bannya yang kecil dan licin, itu yang mempercepat jalan. Kalau mountain bike di jalan itu memperlambat kecepatan, karena bukan digunakan untuk jalan. Namanya sudah mountain, gunung, bike, sepeda. Jadi sepeda gunung, bukan sepeda di jalanan. Ya kan? Ya. Jadi ya saya beli, kemudian sama ibu Tambunan dulu, tapi dia lihat karena saya naiknya gunung-gunung, udah deh saya nggak usah ikut katanya. Jadi tinggal saya aja. Tapi itu pun aku juga kadang-kadang udah malas. Ya, oke. Nah, tapi coba lihat motor ini sekarang, ya kan? Bahkan, ya puji Tuhan, sudah ada pembersihan sekarang di Jakarta. Begitu bisingnya dengan knalpot yang membisingkan. Tapi kalau sudah kedengaran seperti racing di Formula 1 gitu kan, udah rasanya bagaimana? Saya selalu cerita sama ibu Tambunan tahun 60-an pada waktu saya menggunakan sepeda motor saya pertama di Pematang Siantar. Pak Pendeta, trompetnya sekarang ada nih, bis itu kayaknya serangan gitu kan. Nah, kalau di Pematang Siantar dulu opletnya itu menggunakan trompet seperti itu, dia nyanyi di tengah jalan sampai ke tujuan. Nah, trompetnya itu saya ambil 3, saya gantikan knalpot saya jadi 3 trompet. Coba Pematang Siantar ribut oleh karena itu. Satu hari di depan gereja HKBP yang terbesar, di situ ditulis jangan pakai trompet, klakson, ya kan? Saya mendekati ke situ, polisinya tahan saya. Kenapa Pak? Nah, saya kan tidak melanggar, belum lewat. Saya dikenalnya, bapakku juga dikenalnya. Saya hentikan di sini dan saya ambil sepeda motornya. Antar nanti ke rumah ya. Saya tunggu di rumah. Saya bilang diantar, tapi bapakku mengamuk kepada saya karena dia tidak tahu trompet ini ada di knalpot itu. Begitulah orang yang suka dengan teknologi. Baik.
Coba dengan sepeda motor, tapi ini kendaraan sekarang, ya kan? Ya ini belum apa sih. Yang sering saya lihat, cuman itu kadang-kadang saya pusing juga melihat kawan-kawan ini. Nggak tahu nih Pak Sitorus atau anak-anaknya, ada yang naik Lamborghini, naik Porsche dan lain sebagainya, tapi jalannya lubang. Ya gimana? Saya punya Mercedes di Jerman, tapi kalau saya bawa kemari, ngapain kau pakai jonggol? Jalannya nggak ada. Tapi panter ibuku yang masih 21 tahun masih kau pelihara karena peninggalan ibu saya kepada saya. Tidak perlu Mercedes. Karena kenapa? Tidak cocok jalannya. Injak sedikit rem, injak sedikit rem. Ngapain pakai Mercedes? Angkot juga sampai. Ya kan? Bahkan tadi katanya, saya sampai bilang, lumayan juga ya, dari Rawasari sampai ke Cakung nggak? Jogging aja tadinya, lebih dekat. Ya kan? Oke. Nah, ini sudah menuju kepada ilmu saya sedikitnya. Nah, siapa yang tidak suka naik kapal pesiar yang seperti ini misalnya? Di situ semuanya seperti di luar sini. Ada main tenis di dalam, olahraga di dalam, jogging sepanjang saat. Ada swimming pool, ada musik seperti di sini, karaoke dan lain sebagainya. Hotel lah namanya kan, yang berlayar. Dan ini sepertinya salah satunya saya pernah menciptakan dan juga memproduksi di Jerman. Kemudian yang berikutnya mungkin ada yang sudah pernah naik kali. Ada yang pernah naik A380 waktu zamannya saya masih aktif di Eropa. Ini sebagai tempat tidur saya hampirnya karena kemana-mana terbang dengan pesawat ini. Bisa sewa tempat dua duduk di dalam, itu disewa, diizinkan perusahaan. Jadi sudah dirubah menjadi tempat tidur, saya bisa tidur dalam, terlentang. Coba bayangkan. Jadi memang perjalanan ini di dunia ini begitulah, sudah berkembangnya. Kalau ilmu saya, ini ilmu saya, Bapak Ibu. Ini adalah KRI 402 Nanggala. Pernah dengar Nanggala? Yang tahun 2022 tenggelam, tidak bangkit sampai sekarang dengan 48 awak. Tanganku yang menyelesaikan memproduksi di Jerman tahun 1982. Di deliver ke Indonesia kata ini. Sekarang teman-teman itu belum pulang ke rumah sampai sedetik ini. Jadi begitulah perkembangan teknologi. Kenapa? Karena memang tuh orang kalau punya duit kemana-mana ya pengen jalan-jalan ya kan. Kami jalan-jalan dari Jonggol kemana nih? Pendera. Bukan jalan kaki, sudah naik pantai. Coba, ya kan? Nah, jadi di dalam Alkitab pun ada perjalanan yang seperti itu digunakan. Kita lihat bagaimana Abraham bersama Ishak berjalan, mengadakan perjalanan pada waktu Ishak dan bapaknya disuruh naik ke bukit apa? Behor. Mereka menggunakan, bukan menggunakan Porsche, Abraham, bapak yang luar biasa itu. Dia menggunakan keledai. Coba. Tapi itu pun sebenarnya si Abraham tidak pakai keledai itu, anaknya yang di situ sama peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Lalu dia jalan kaki. Lebih dari itu lagi. Lalu Tuhan perintahkan seperti begini. Keluar kau. Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya melihat ya sekarang ya, teknologi sekarang hebat ya. Kalau dulu mana dia tahu? Emang dia tidak tahu, pergi ke kotanya. Kita kalau dibilang sekarang pergi ke kotanya, kayak tadi dari rumah
ke Danau Indah Ministry, saya tekan tombol HP saya, muncul GPS-nya, walaupun berliku-liku begini, sampai aku kan, dan aku tahu berapa jam. Tapi coba lihat ini, apa memang dia tahu perjalanan itu dari Ur ke tempat kemana Tuhan katakan dia berhenti, ke tanah yang disampaikan, tanah perjanjian itu. Coba kalau dihitung, coba, begitu caranya. Tahu nggak berapa jauhnya? 1450 km. Itu lurus, tapi begini, masih tambah lagi mungkin 2000 km dengan jalan kaki. Betapa banyaknya pergumulan yang harus dihadapi di dalam perjalanan dari tempat kampungnya ke tempat tujuan 2000 km. Belum lagi membawa binatang tadi yang begitu banyaknya. Coba nih, ini lebih dari 3000 binatang yang dia bawa beserta semua yang menemani dia. Betapa banyak pergumulan. Tapi perjalanan yang dia lakukan harus dilakukan oleh karena perintah Tuhan. Ya kan? 2000 km dan turun naik gunung dengan segala gangguan. Apalagi dia tidak tahu nih bahasa apa di tengah jalan. Kita keluar ke sini sana, sudah Kang katanya. Aku baru pikir apa ini artinya Kang. Rupanya Bang artinya kalau di Medan, ya kan? Coba, sudah kemakin ke sana Mas katanya. Aku bilang kok Mas ikan Mas pula ikan gitu. Coba kita bisa bayangkan betapa banyak pergumulan di dalam perjalanannya Abraham menuju tujuannya. Ada juga orang yang kaya, dituliskan di Alkitab karena dia sudah kaya. Ini seorang yang bertemu dengan Filipus, ya. Ini sudah banyak duit ini. Kalau nggak banyak duit, mana bisa dia menggunakan kereta seperti itu? Nggak bisa. Tapi karena dia sudah punya duit, lalu dia bisa punya kereta. Ada juga guidernya depan, dia tinggal duduk aja dan bisa baca Alkitab sampai dia tahu tentang Yesus itu, ya kan? Karena dia punya. Kalau nggak punya duit. Nah, jadi begitulah bentuk perjalanan yang saya tunjukkan di awal pembicaraan saya. Tapi saya tidak berbicara tentang Abraham. Tapi saya berbicara tentang Kejadian 5 ayat 21 dan 24. Kenapa saya lakukan 3 bahasa di sini? Karena ini khotbahku ini sudah kupersiapkan atau sudah ku sampaikan ini selama saya waktu di Eropa, sehingga saya menggunakan bahasa Jerman. Nah, setelah saya baca dalam bahasa Indonesia, ternyata terjemahan itu seperti 2 saat lalu saya sebutkan juga, bahasa itu tidak sesuai dengan terjemahan aslinya, sehingga perlu saya pertegas bagaimana maksud khotbah saya ini dan kalimat itu yang sesungguhnya, supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan Henok. Jadi kita dikatakan di sini setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. 65 tahun dia baru mempunyai anak Metusala. Sekarang usia ke 70. Coba, cucuku sudah 6 atau cucu kami sudah 6. Jadi zaman dahulu memang beda. Saya tidak tahu apakah mereka rasakan sampai 900 tahun itu berapa lama. Kita 70 tahun, nah itu sudah kebingungan bagaimana di ujungnya, kan gitu ya. Tapi Henok 65 tahun usianya memperanak Metusala. Dan dikatakan Henok hidup bergaul. Saya kurung di dalam kolom yang merah itu, berjalan, karena tema kita kan berjalan dengan Tuhan. On the horizon with God, our journey with God. Dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 360 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah atau berjalan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah ke dalam kerajaan surga. Berjalan ini yang menjadi tema saya. Kenapa berjalan itu untuk kita
penting pahami. Tadi teknologi kita sudah lihat. Ya, perjalananku kemarin tadi dengan Ibu Tambunan, maunya cepat, maunya lurus, taunya bengkok-bengkok juga, begini dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi untuk mencapai kemarin itu stres saya di tengah jalan. Betul-betul stres. Kadang-kadang karena begitu sempitnya tadi, Ibu Tambunan kali itu. Kalau dia lihat pasti bang, awas. Karena sudah begitu milimeter, pinggirnya motor berhenti, di sini berhenti truk, membuat saya berkesulitan. Sehingga kami datang terlambat. Mudah-mudahan ke surga gak terlambat setengah jam ya. Gak ada ya. Gak sampai lagi kalau sudah terlambat setengah jam. Ya. Jadi perjalanan ini adalah satu yang penentuan yang harus kita ketahui bagaimana Henokh bisa sampai ke surga dengan usianya 365 tahun, sekarang udah ribuan tahun di surga hidup. Nah, kita masih menunggu, mungkin besok kita tidak tahu. Pagi ini jam 6.34 tadi pendeta JP Parkusip telah meninggalkan kita. Masih keluarga saya. Usia 70-an, hampir 80 kalau nggak salah. Memang 70. Kalau sudah lebih dari 70 itu berkat Tuhan ya kita sebut. Ya. Nah, jadi kenapa ini penting kita ketahui perjalanan ini? Setiap orang di bumi ini, siapapun dia, agama manapun dia, walaupun saya tahun 2004 ke Tiongkok 3 minggu, satu hari saya sengaja atau kami sengaja dengan tim saya dari zaman ini masuk ke kuil, ya kan? Ada di situ patung tingginya 5 meter, ya tingginya harus melihat ke atas begini dan tidak boleh difoto karena dianggap betul begitu sucinya. Dalam hati saya kok ini kok batu-batu begitu aja kok mau jadi dianggap suci dan tidak boleh difoto. Saya sembunyi memfotonya, saya foto juga, ya. Tapi saya tidak memahami yang tidak hidup dan tidak berbicara dan yang tidak punya jiwa dan mempunyai pikiran disembah orang. Dan mereka berjalan seperti tadi foto yang di Mongolia itu tadi itu di pegunungan Alpen, pegunungan Tibet itu mereka berdoa seperti itu. Karena ada orang akan berdoa seperti itu. Nggak pernah aku lihat. Karena mereka menginginkan mencapai satu tempat. Tetap mereka berbicara tentang nirvana, surga. Kita di sini juga semua mau surga tujuannya. Itu sebabnya kita kemari. Tetapi bagaimana keadaan kita untuk bertemu dan mencapai tujuan kita yang disebut kerajaan surga itu? Nah, di sini saya uraikan sedikit tentang bahasa itu. Saya tuliskan di situ. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di situ, and Enoch walked with God. Walk itu bukan bergaul. Siapa yang ngerti bahasa Inggris ini pasti katakan tidak akan bergaul, berjalan. Dalam bahasa Jerman paling ada nggak nih? Paling bawah. Oh ya, paling bawah disebut weil mit Gott wandelte. Wandel itu berjalan atau walk. Jadi bukan bergaul seperti yang diterjemahkan di sini. Tapi memang pada ujungnya secara keseluruhannya memang pergaulan itu yang dimaksud dengan Tuhan. Tapi 300 tahun itu memang dia berjalan di dalam kehidupannya 24 jam seperti kita setiap hari dengan segala pergumulan kehidupannya jalan. Kami tadi dari Jongkong sana jalan baru sampai di sini, ya kan? Jadi di tengah jalan banyak yang terjadi sesuatu yang kita tidak persiapkan, tapi muncul dan kita akan hadapi. Jadi berjalan itu perlu. Coba lihat bagaimana sesungguhnya kemampuan daripada seorang Henokh bisa demikian baiknya di hadapan Tuhan perjalanan hidupnya. Di sini saya gambarkan sedikit tentang silsilah daripada Henokh. Henokh itu yang merah, tapi coba lihat. Adam yang pertama usianya 130 tahun, anaknya Set lahir. Ya kan? Nah, dia usianya mati 930 tahun. Kemudian Set melahirkan si Enosh, usianya 105. Coba mana bisa kita bayangkan. Dan dia masih hidup 807 tahun setelah anaknya Enosh lahir,
usianya 912. Enos, anaknya lahir si Kenan, usianya 90. Ditambah 815 tahun usianya, sehingga dia berusia 905 tahun panjangnya. Kemudian anaknya Kenan, namanya Mahalalel, lahir 70 tahun setelah dia lahir, bapaknya. Tambah lagi usianya 840 tahun. Seluruhnya 910 tahun. Lalu Mahalalel, anaknya si Jebet, lahir waktu dia usia 65. Seluruh usianya ditambah 830 tahun hidupnya. Setelah itu 895 tahun. Kemudian Jared, ya kan, anaknya tadi, bayangkan nih, 162 tahun kemudian baru anaknya Henok lahir. 162 tahun. Bapakku meninggal 98 tahun saja. Coba 94 ya? Oh 94 juga. Tapi coba 94. Ini 162 baru anaknya lahir, si Henok. Dan hidup 800 tahun kemudian, sehingga usia seluruhnya 962 tahun. Baru Henok berlahir, yang tadi disebut usia 65 tahun. Metusala 300 tahun di bumi ini dia diangkat ke surga. Kenapa ini saya tunjukkan? Ya, karena kita mau menggambarkan kehidupan Henok itu bagaimana? Ya, kenapa dia bisa baik? Kita ingat secara Alkitab, Adam dan Hawa mempunyai dua anak yang pertama. Siapa? Kain dan Abel. Yang terjadi apa? Kain itu membunuh si Abel. Ya kan? Jadi dari sini hebat Tuhan itu menciptakan model ini. Tuhan ciptakan dari awalnya satu kejahatan, satu yang baik. Walaupun dia tidak mau, tapi itulah akibatnya kejahatan yang muncul yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kelihatan dari awalnya Kain melakukan satu kejahatan terus menerus, tidak ada perubahan hidup daripada seluruh keturunan Kain itu sampai sekarang. Dan Kain itulah yang menjalani kebenaran itu. Jadi kalau pernah baca di Kejadian 5, dikatakan oleh Tuhan, begitu jahatnya manusia itu, suka-sukanya mengambil siapa suka-sukanya, kan itu kan, sehingga marah Tuhan itu dikirim apa? Air bah itu. Itu keturunannya dia itu semuanya yang jahat itu. Ya. Dan si Henok ini memperhatikan ini seluruhnya yang terjadi di bumi ini. Bukan hanya dia begitu aja. Dan coba lihat, waktu Henok masih usia seperti ini, kalau lihat ke atas sana, ya kan, 930 tahun usianya, Henok masih hidup bersama kakeknya 300 tahun bersama-sama. Ya kan? Jadi Adam masih menceritakan semua yang terjadi awalnya kejahatan di bumi ini kepada Henok. Dia tahu seluruhnya dan melihat opungnya dan seluruh keluarga yang lain itu dengan kejahatannya. Tapi kalau kita baca Alkitab, hanya cuma satu ayat di situ ya, tidak lebih dari itu. Tentang Henok tidak banyak. Jadi kita harus mencari roh nubuat. Di roh nubuat disebutkan bahwa Adam dan semua keluarganya yang sebelumnya menyampaikan kepada Henok bagaimana Tuhan menciptakan paradis itu. Dia dapat melihat kejahatan-kejahatan itu, tetapi dia bertahan dan berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau meniru seorang yang namanya Henok, caranya kita bagaimana? Itu yang kita bahas sebentar, tapi saya lihat sudah jam 1. Ada kan? Oke. Masih bisa tanya, walaupun perutku juga sudah keroncongan ya. Saya sedikit tadi saya bilang sambil buat tambahan, coba ya mudah-mudahan Roh Kudus itu menginspirasikan bahasa yang bisa kalian orang-orang muda mengerti. Karena aku lihat dari tadi banyakkan orang muda yang di hadapan saya, jadi upayakan supaya bisa kita saling mengerti. Jadi Tuhan Yesus itu apa gak enak ya, kita dipegang tangan kita lalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Betapa banyak pergumulan setiap hari. Saya tidak perlu menceritakan saya punya pengalaman yang buruk dan baiknya. Tapi masing-masing kita tahu bagaimana kita kepingin Tuhan Yesus memegang tangan saya itu untuk berjalan bersama Dia. Dan kemungkinannya ada, bukan tidak mungkin. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah kalau mau berjalan dengan Tuhan itu harus kita mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Ini saya jelaskan, saya tunjukkan dulu berapa poin, nanti kita handle satu persatu. Kemudian yang kedua, kalau mau berjalan dengan Tuhan Yesus itu satu pemahaman dan prinsip. Yang ketiga, satu konsep hidup yang sama. Yang keempat, agak sempit, berjalan pada jalan yang sama. Ada idiom mengatakan banyak jalan ke Roma. Pernah dengar? Yang kelima, komunikasi yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, saling memperdulikan. Baik, yang pertama ini mempunyai tujuan yang sama. Di dalam Alkitab dikatakan di Filipi 3 ayat 14, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini malam minggu, ya kan? Ada di kan? Telepon berdering. Oh, siapa dong sayang? Kan gitu kan? Bukan panggilan Tuhan, dia Yesus yang datang. Ya kan? Biasanya begitu kan? Ya nih, ibu tamunan dulu, saya bombardir dengan telepon dari Jerman. Bisa tidak kita lakukan yang sama dengan Tuhan Yesus? Bisa. Kalau kita pahami bahwa kita ini mendapat panggilan surgawi. Kita tidak tahu banyak tentang surgawi sesungguhnya karena kita belum pernah lihat dan tidak ada yang pernah melihat. Karena Tuhan katakan di dalam Alkitab, saya pergi ke surga menyediakan tempat yang tidak pernah kau dengar dan tidak pernah kau lihat. Berarti sesuatu rahasia kita tidak tahu. Kenapa demikian? Karena hanya orang yang mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan itu yang percaya terhadap rencana Tuhan itu kepada kita semua. Yang lain, kalau agama sebelah, mati-matian mereka harus berbuat baik. Kita tidak seperti itu konsepnya dan tidak ada penebus sama mereka. Hanya perbuatan baik. Saya bilang kepada teman sebelah, Muhammad aja membutuhkan seorang penyelamat yang mati tanpa dosa. Tidak. Dan karena disebut di sini, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Allah itu Bapa, tapi yang mati itu siapa? Yesus Kristus itu, dia penyelamat kita. Jadi kalau kita mau masuk ke surga, tujuan yang disebutkan di sini adalah surga. Saya mendengarkan tadi apa tuh catatan ibu tadi, siapa ibu tadi yang membuat catatan sekolah sahabat itu ini. Ku dengarkan semua. Ya, saya dalam hati saya, mereka ini tidak beda juga dengan saya. Gitu. Ya, artinya perbaikan itu sangat penting. Kenapa itu dilakukan? Ya ini tujuannya seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kelihatannya agak remeh. Tapi ke dalam kerajaan surga itu memang harus kita tekuni. Pimpinan gereja kita dari General Conference melakukan ide-ide bukan untuk membebani saudara saya, tidak. Karena mereka sayang dan merindukan supaya semua umat Masih hari ke-7 itu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi diarahkan, beginilah, taruhlah begini langkah hidupmu supaya kerajaan surga itu menjadi tujuanmu seperti tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu panggilan surga.
Yang kedua tadi Ibrani 12 ayat 1 dikatakan di sini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kadang-kadang ibu kamu nonton YouTube aja terus, katanya ke saya. Oh iya Ani, saya bilang, tapi saya mendengarkan musik dari South Philippines, penyanyi-penyanyi yang luar biasa, orang-orang muda dari sana, atau mendengarkan musik Bill Gaither yang saya sukai, atau Heritage, Quartet suara buatan King Harold, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan saya atau dengan pekerjaan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi yang tidak bisa kita jumpai di internet itu, kalau kita gunakan baik-baik. Jadi jangan pada saat kita menggunakan HP dan internet itu terbawa arus kepada yang lain. Nah ini sebenarnya yang menjadi pergumulan itu di situ. Karena kebebasan itu di tanganmu pada saat itu. Pegang HP, di tanganmu keputusannya. Ke kiri atau ke kanan. Hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Seperti Kain dan Abel itu. Satu arus yang salah, tapi ada juga satu arus yang baik. Jadi tujuan kita kalau mau ke surga harus sama dengan apa yang Yesus Kristus sudah ciptakan dan berikan. Yang kedua, satu pemahaman dan prinsip. Alkitab mengatakan, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, "Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup." Kemarin sore sesudah menuju ke jam 6, saya dengan anjing kami Eisenhower, saya naik motor karena saya motor laki-laki, selalu saya dudukkan di tangki kami keliling-keliling sampai ke gunung sana. Saya dari jauh kok nggak terang jalannya, ternyata lampu motorku mati, bolanya mati, saya tidak tahu. Betapa sulitnya kemarin kami, ini baru tahu dia sekarang, kalau enggak sudah sampai di rumah udah bisa marah ke saya, karena abang kok pakai motor tanpa lampu. Pasti begitu. Karena memang kita tidak lihat jalan kalau tidak ada lampu. Untuk lampu jalan itu pun hanya berjarak-jarak. Apalagi di gunung. Iya kan? Belum tentu semua kena. Jadi artinya di sini kegelapan itu menjadi bermasalah kepada perjalanan kehidupan kita kalau kita berjalan dalam kegelapan. Ya kegelapan itu kalau secara prinsipnya dan secara isinya, mungkin saya tidak perlu memperdalam untuk mempersingkat teori-teori ini. Tapi saya kira semua kita tahu apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini. Ya kan? Serangan fajar katanya kemarin pada waktu Pilpres. Coba. Betapa sering serangan fajar datang ke rumah kita, ya kan? Datang pagi-pagi kita mau penunggu pagi, tiba-tiba datang serangan fajar itu terganggu, tidak jadi penunggu pagi. Atau kapan saja. Jadi kalau kita tidak kejar cahaya itu dan kita lihat benar-benar pada saat kita mau buka Alkitab itu, mau belajar sekolah sahabat misalnya, kita tahu bahwa di sini adalah fajar itu, kita akan segera terganggu oleh kegelapan dan mengakibatkan kehidupan kita itu pada saat itu akan jauh daripada rencana yang dimaksud satu pemahaman dan prinsip. Itu prinsipnya dan pemahamannya cahaya, bukan kegelapan yang kita cari. Di sini saya tunjukkan, bisa kelihatan ya? Oh, bisa terbaca ya? Oke. Coba lihat Bapak Ibu. Ini penelitian dari seorang profesor konsultan yang menunjukkan bagaimana kita sebagai orang Kristen, bukan Advent saja ya, biar supaya jangan salah paham. Ini, sorry. Ya, tapi kelihatan ya, yang paling atas itu Adventist yang merah.
Ya, gereja Masjid Advent hari ke-7. Kemudian yang berikutnya Assembly of God, Baptist Church, Catholic, Church of Christ, Episcopal, Lutheran, Methodist, Mormon, Christian Non-Denominational, Pentecostal atau Pentakosta, Presbyterian. Jadi ini yang mereka teliti. Coba Bapak lihat sebelah kiri. Ini memalukan untuk kita sebenarnya. Padahal kita memiliki kebenaran itu, ya kan? Keberadaan di gereja, ya kan? Keberadaan di gereja yang dihitung orang dewasa nih. Gereja Masjid Advent hari ke-7 47% saja. Dan yang tertinggi di dalam gereja di sini adalah Mormon, 71% setiap hari Minggu. Ya kan? Ini menyedihkan. Padahal kita yang memiliki kebenaran itu kita sebutkan. Ya kan? Nah, yang membaca Alkitab, coba tuh, yang membaca Alkitab dari kolom keempat, kita 49% saja, dan yang tertinggi di bawah Pentakosta membaca Alkitab. Waduh, padahal kita belajar sekolah sahabat nih, hebat-hebatan ya. Di gereja lain tidak ada sekolah sahabat. Di mana kita semuanya dengan sekolah sahabat kita itu? Ya kan, misalnya membaca Alkitab hanya 49%. Kemudian berdoa kepada Tuhan, ya lumayanlah 79%. Tapi yang tertinggi coba lihat itu, 97% gereja Pentakosta, dan seterusnya ke sana. Ini kan menjadi perbincangan dalam pikiran hati kita masing-masing. Betapa sedihnya kalau kita seperti tadi, ya saya sangat jangan gak ada itu deh. Bertanya setiap hari sahabat, ini kelas ini siapa yang begini, yang belajar sekolah sahabat penunggu pagi, dan enggak ada seperti itu. Kenapa? Kalian jujur sama dirimu sendiri. Banyak orang mengatakan, ya katanya, tapi bohong dia. Dalam gereja. Kenapa kita lakukan? Padahal tujuannya adalah baik. Tapi supaya kita tahu bahwa kita itu ya seseorang yang benar-benar aktif, malah kita melakukan yang sebaliknya. Buktinya orang lain yang meneliti bukan gereja Advent. Bapak Ibu, ini menjadi warning kepada kita. Ya, di seluruh dunia, 2 sahabat lalu mungkin saya sudah sampaikan, kita beranggotakan sementara ini 24 juta anggota Masjid Advent hari ke-7. Tetapi setelah diaudit, hanya 50%, sama seperti ini nih, 50% yang ada tinggal dalam gereja. Kemana 50%? Ya, kemana 50%-nya? Menghilang dari belakang. Berarti mereka tidak mempunyai tujuan yang sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi itu. Kita datang ke gereja pada hari Sabat ini adalah karena kita diberikan Tuhan satu tujuan. Saya menyediakan tempat di sorga untukmu, Yohanes 14 ayat 1-3. Supaya kau nanti memiliki rumah di sorga, bila mana aku datang kedua kalinya. Kita tidak bangun sendiri lagi di sorga, Tuhan sediakan. Kalau itu tujuan kita, kita harus memperbaiki konsep kehidupan kita itu supaya tidak menjadi masalah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, satu konsep hidup yang sama. Saya membaca Imamat 26 ayat 3. Jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku. Ya kan? Disebut hukumku dan taat kepada perintahku. Ada yang tahu? Apa nih? Ini space light. Mir, pernah dengar space light Mir yang ada berputar-putar di angkasa sana milik Rusia? Pernah tahu? Dengar? Ya? Nanti tahun 2025 dia akan diturunkan karena usianya sudah tua lah, ya kan? Jadi akan diturunkan di sana di angkasa sana, astronot berputar-putar. Bisa kadang-kadang kalau saya berdiri di Jonggol terang langit malam hari, saya lihat dia berputar. Ya,
Nah, kenapa ini saya tunjukkan? Beberapa tahun ke belakang dipersiapkan satu pesawat lain untuk docking kepada Mir. Nah, di sana adalah dipersiapkan seluruhnya apa yang dibutuhkan di atas, makanan mereka, penelitian-penelitian yang terbaru yang sudah dibawa pulang ke bumi, lalu dicerna lanjut. Nah, jadi di dalam perjalanan ke sana, dia akan, sayang ini nggak bisa kelihatan, dia akan didok kepada satu posisi yang persis menuju ke kita di sini, ya kan? Nah, jadi pesawat yang dari bawah ini sudah demikian diatur secara komputer supaya bila mana sudah mendekati pesawat ini, mereka bisa docking secara langsung tanpa ada bantuan tangan lagi. Diatur dengan segala program yang disebutkan computerized begitu, sehingga tidak akan terjadi sesuatu kalau semuanya berjalan baik. Tapi pada saat yang beberapa tahun lalu dia dikirim ke atas, ternyata di tengah jalan terjadi perubahan konsep daripada seluruh program yang ada di pesawat itu, sehingga pada saat dia mau docking itu tidak terjadi tepat dan terjadi tabrakan antara pesawat Mir ini dengan yang datang dari bumi. Tabrakan yang mau docking jatuh ke bumi, mati yang di dalam, dan ini pun rusak dan harus diperbaiki. Yang di dalam itu kerusakannya begitu besar. Karena apa? Pengaturan dan hukum-hukum yang dilakukan untuk membuat docking ini bisa mungkin, terjadi kekacauan di tengah jalan. Bapak Ibu, Tuhan hanya memberikan 10 hukum kepada kita. Tidak lebih dari 10 hukum. Bahkan kita sebut hanya cuma 2, walaupun itu yang kita maksud 10. Tapi betapa sulitnya kadang-kadang untuk memelihara yang 10 hukum. Kalau kita tidak memelihara hukum, dikatakan di sini, jika kamu hidup menurut hukumku dan taat kepada perintahku, itu yang membawa kita ke surga. Saya kadang-kadang kalau dalam perjalanan saya di tengah jalan, buat kayak tadi pun seperti yang saya sebutkan itu, saya sering marah dalam perjalanan saya, berdosa kadang-kadang. Satu hari, pada hari Minggu pagi, biasanya saya Minggu pagi seperti besok pagi, saya sudah jam 6 kurang atau setengah 6 pada keinginan saya berangkat ke Jakarta ke Halim. Karena di Halim semua orang-orang muda dan tamatan Unai dan tamatan SLA tamatan Siantar berkumpul, kami main bola sama-sama. Dan saya yang paling tersenior di sini sekarang. Suatu hari saya berjalan dan berhenti di lampu merah. Saya berhenti. Itu yang saya tahu. Dari belakang tiba-tiba, tek. Saya lihat ada mobil lagi berhenti di belakang. Dia klakson lagi, tek. Akhirnya saya turun. Kenapa Pak? Lah kan kosong depan. Kenapa Pak? Lanjut aja. Saya bilang, maksud Bapak apa? Kamu lihat tidak itu merah? Kamu lihat nggak merah? Itu kan nggak boleh lanjut. Nah kan kosong. Dia bilang ke saya. Saya berbalik putar, tiba-tiba buar. Sepeda motor 2 tabrakan satu dan lain. Karena kenapa? Dia langgar lampu merah itu dengan orang yang lagi hijau, yang merah menabrak yang hijau, terjadi tabrakan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan hukum. Pemerintah kita memberikan hukum kepada kita semuanya supaya di jalan itu aman. Saya tidak tahu, mungkin kalian juga menggunakan motor sama saya. Lihat dirimu, jalan nggak kau merah itu? Peraturan dilakukan bukan untuk menjadi persoalan dan pelanggaran, tetapi untuk menjaga keselamatan saudara dan saya. Ke surga itu tanpa hukum kita tidak akan masuk ke surga.
Di bumi juga sudah dipraktekkan. Jadi hukum itu adalah gunanya untuk supaya kita berjalan di jalan yang bersama dengan Tuhan. Kita akan datang hari Sabat ke gereja ini karena hukum yang keempat. Tapi hanya cuma satu ke hukum. Masih ada 9 lagi. Oh, tapi jangan takut. Tidak ada manusia, kata Rasul Paulus, yang tidak berdosa. Karena memegang 10 hukum itu susah. Memang tidak ada yang sempurna bisa 10 itu. Hanya cuma Yesus yang bisa. Ya kan? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, turuti. Tapi kalau kau pun tidak sanggup untuknya, saya sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kau. Berarti maksudnya di dalam perjalanan dengan hukum dan penurutan kita itu, kalau kita ingin mendapatkan satu perbaikan dan keselamatan dalam hidup kita itu, ketergantungan kita kepada yang mati di kayu salib itu harus diperkuat setiap saat supaya keselamatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan lupakan hukum itu yang memberikan keselamatan kepadamu. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya. Kalau aku baca apa penelitian yang terakhir, saya bawa tadi tapi saya lihat jam sudah semakin lama. Tapi dia katakan begini, ini kepada generasi yang sekarang. Kita datang ke gereja seperti Karakia, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu tidak lagi nomor 1 di dalam gereja. Sudah terbawa arus dengan segala apa yang datangnya dari luar. TV, internet, happiness yang kita lihat di luar, lalu kita bawa ke gereja. Mempengaruhi majelis, mempengaruhi yang lain. Saya tidak menyinggung band. Tapi band bisa merubah konsep kerajaan surga di dalam gereja. Jadi kita harus melihat arah kita itu kemana. Ini sudah bukan dibuatkan, disampaikan oleh pimpinan General Conference beberapa puluh tahun yang lalu. Yang terakhir menyampaikan itu Presiden Jan Paulsen yang dari Swedia, bahwa ini akan datang kepada kita. Pengaruh karismatik datang ke dalam gereja yang membuat firman Tuhan itu tidak lagi nomor 1. Jadi Bapak Ibu majelis gereja, tekankan perjalanan hidup dengan Alkitab ini. Karena disinilah kebenaran Tuhan. Jangan kita datang ke gereja karena saya mau bertemu sama si Anu. Nanti habis kebaktian khotbah ngobrol enak. Jangan kita datang ke gereja karena suami orang Advent, jadi saya jadi Advent. Jangan. Pak Siregar kemarin pas turun menceritakan, saya sangat senang bahwa dia mencari kebenaran dalam Alkitab itu. Gak ada yang mengajari, ya kan Pak? Gak ada yang mengajari. Saya lahir menjadi orang Advent. Kalau seandainya mungkin saya tidak ke Jerman, orang kadang-kadang teman saya besar dulu, wah beruntung kok ya ke Jerman, kalau enggak kau sudah di jalan sana. Karena saya sudah pernah dengan usia aku sudah injeksi LSD. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Dan itu hanya kita temukan di dalam Alkitab dan nubuat. Kita memiliki 3 prinsip sebagai gereja Masyarakat hari ke-7 yang tertulis di Wahyu 14 ayat 12. Iman kepada Kristus, turuti perintahku, dan kesaksian roh nubuat Wahyu 12 ayat 17. Itu konsep dari gereja Masyarakat hari ke-7. Jangan anggap remeh dengan roh nubuat, karena roh nubuat itu menjelaskan banyak tentang Alkitab itu yang kita tidak mengerti. Di rumah kami ada perpustakaan roh nubuat, silakan datang kalau tidak memiliki bukunya. Kami sediakan itu untuk membantu orang yang rindu kebenaran Tuhan dan rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau kita mengerti konsep kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita,
dan kita samakan rencana konsep itu dengan kehidupan kita, jangan takut. Yesus datang, kita akan ikut terangkat ke surga. Yang keempat, berjalan pada jalan yang sama. Tadi saya sebutkan banyak jalan ke Roma, ya kan? Betapa banyak orang ke Roma sana, dengan Confucius kayak, dengan ini kayak, dengan itu kayak, perjalanan memang ke situ. Tapi apakah itu jalan yang sama dengan jalan yang Tuhan tunjukkan? Alkitab mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oh iya, saya pimpinan gereja-gereja di Kabupaten Bogor. Berbeda gereja, ya kan? Tadi kita lihat, mereka membaca Alkitab Pentakosta itu lebih banyak dari kita. Ya, puji Tuhan mereka lakukan. Tapi sayangnya, ada yang membaca dia tidak tahu kebenaran. Dia baca saja sebagai kebiasaan begitu. Dia tidak mendalami apa isinya. Bahkan mungkin mengelak kalau dia sudah baca Daniel itu. Wah, berat banget ya. Ya dibaca aja lewat. Tidak bertanya, kenapa sih? Banyak juga yang bertanya, tetapi melecehkan, bahkan mengatakan ada seorang pendeta di sini yang sangat terkenal mengatakan gereja Advent itu apa namanya dibilang? Aduh bahasanya lupa kok. Tapi sangat kurang ajar banget dia mengatakan gereja Advent hari itu. Dianggapnya kita ini gereja yang cacat. Gak apa-apa kalau dianggap seperti itu. Tapi diri kita yang mau berjalan dengan Kristus harus tahu bahwa hanya Yesus itulah jalan kebenaran. Jadi kalau kita mengetahui dan mau bersama dengan Tuhan Yesus, di mana kita cari? Dikatakan dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang tahu? Bisa luar kepala? Pada awalnya adalah Firman itu adalah manusia, Allah, ya kan? Dan Allah itu adalah Firman. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertemu dengan Allah itu apa? Baca Alkitabnya, di situ dia ada. Jangan bilang saya mau bertemu dengan Tuhan tapi tidak baca Alkitab, tidak akan ketemu. Karena dia tinggalkan di sini Firman-Nya yang sebagai dia, dan dari situlah kita hidup menjadi orang umat Kristen yang mengatakan dan mengerti bahwa Yesus itu adalah jalan. Berjalan pada jalan yang sama. Ya kan? Memang tadi ya, jalan kami bisa beda dengan jalan 2 minggu lalu. Ya kan? Lebih kenapa tidak dari situ? Ibu Tambunan bilang, saya lihat GPS-nya ini begini. Ya katanya, kalau dari situ 1,5 jam ini 1 jam 10 menit. Tahunya sudah lebih tambah 30 menit lagi sampai di sini. Ya jadi terlambat. Saya pesan 9 berapa tadi? 52 saya kalau nggak salah. Ternyata kami datang terlambat. Mas Wilija salah jalan. Gitu. Ya. Jadi kita harus lihat jalan yang sebenarnya kemana kita mau berjalan. Berjalan pada jalan yang sama. Dikatakan sebutan tadi sudah sebut. Oke. Yang ke kiri, the right way, ke kanan, wrong way. Pilih bersama Yesus atau bersama yang lain. Ya kan? Yesus mengatakan kepada semua yang mendengarkan dia dulu, ya sayang dia tidak di dunia ini lagi. Ya kalau ada sekarang saya kira saya juga ikut duduk di situ. Karena dari mulutnya satu politik yang luar biasa berbeda dari segala yang lain. Bukan disuruh membunuh, tapi kasihilah musuhmu. Kasihilah mereka seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kadang-kadang istri pun lupa dikasihi. Ya. Sorry ya. Ya kan? Pak, terus kalau sudah ada masalah, kita kadang-kadang marah. Tapi Tuhan itu selalu senyum kepada kita walaupun kita jahat sama dia. Karena dia tahu, dibilang sama bapaknya, saya sudah hidup kok seperti mereka. Saya tahu berapa besar beban kehidupan di bumi itu. Cuma saya yang selamat. Oleh sebab itu saya sudah mati untuk mereka. Terimalah pengampunan yang mereka minta supaya kita bisa hidup. Tapi hanya Kristus itu bisa memberikan. Bukan pendeta, bukan ketua konferensi homing atau ketua SSC atau general conference. Bukan. Saya juga tidak. Saya hanya mengerti ini. Apa yang aku mengerti dari Alkitab itu menjelaskan kepada kita semua. Inilah yang kupilih. Kalau kalian mau ikut silahkan. Kan gitu kan?
Tapi jalan itu bukan jalanku. Jalan Kristus Yesus itu yang kita cari. Yang kelima, komunikasi yang berkesinambungan. Bagaimana berkomunikasi berkesinambungan? Saya kira ini satu tema yang sudah semuanya saya kira lakukan. Dan berdoa senantiasa. Kita tahu banyak pergumulan kita setiap hari. Saya tidak tahu pergumulan bapak dan ibu, tapi pergumulanku ada. Dan kadang-kadang kita malas berdoa karena ya nggak datang-datang katanya kan. Karena kenapa? Kita mau mendapatkan satu jawaban yang instan. Jangan harap. Jangan harap. Tahun 94 saya mendapat dalam perjalanan saya ke Jakarta sebelumnya dalam perjalanan saya ke Jakarta dengan seorang orang Denmark yang kami berkenalan di pesawat dan kami terbang ke Indonesia bersama-sama. Di atas sana dia katakan, kaulah orang Indonesia yang pertama aku kenal, padahal saya sekarang akan menjadi pimpinan perusahaan di Jakarta. Kami bersahabat begitu baik sampai pada akhirnya pada waktu saya sebelum pulang ke Eropa dan saya sudah kunjungi perusahaannya dan sudah dibicarakan apa yang dibicarakan. Saya di sini sementara waktu menjadi pimpinan perusahaan, tapi nanti saya akan pensiun. Saya mencari seorang yang bisa berbahasa Jerman, tahu budaya Jerman, tapi orang Indonesia. Dia tawarkan itu ke saya, menggantikan dia menjadi presiden dari satu perusahaan besar Jerman di Jakarta. Oh ya, saya senang mau pindah pulang ke Indonesia, sangat senang. Lalu setelah saya pulang, semuanya sudah kita bicarakan, kontraknya, isinya dan lain sebagainya, semua dengan apa yang kami butuhkan. Sudah oke, rumah di paling yang nyaman sana katanya. Tapi saya lihat kemarin kami jalan ke situ, kami berdua mencari sesuatu. Lah, ini rumah di Kemang sini seperti penjara juga, semua di sini nggak bebas kayak di Jonggol. Karena semua pakai apa namanya itu? Tembok-temboknya tinggi-tinggi dan di atasnya semua pakai seperti seperti penjara, gitu kan? Lah, ngapain tinggal seperti ini nggak bebas? Tapi itu memang ditawarkan ke saya tahun 94 dengan gaji $10.000 dan bersama dengan privilege yang lain 3 kali liburan pulang ke Eropa, anak-anak sekolah di international school dan lain sebagainya. Satu pagi dalam perjalanan saya ke Paris, karena di Paris saat itu saya sedang membangun MRT seperti yang ada di sini. Saya mendapatkan fax jam 3:30 pagi dalam persiapan saya ke lapangan terbang. Dan saya sudah tahu ini dari Jakarta. Ya, ini proses yang sudah cukup panjang karena untuk pindah kemari itu banyak. Anak-anak kan berbahasa Jerman semuanya, jadi harus tahu bagaimana nanti yang daerah bersih. Dan mereka lama kugoda dan akhirnya mau. Dan kontrak depan pintu, kontainer sudah depan, kita sudah mulai packing. Tiba-tiba datang fax. Saya baca, di kontrak is cancelled. Cuma saya yang tersenyum dan berterima kasih kepada tulisan itu. Semua menangis di rumah. Berdoa. Tapi jemaat Tuhan sudah kontrak ditandatangan. Tidak. 1 tahun kemudian saya ke Jakarta. Ada ponakan saya yang tadinya sudah jadi sekretaris pribadi saya datang bertemu. Udah, katanya. Kenapa? Udah, baik. Sudah tahu? Apanya sudah tahu? Nah itu loh, udah dulu yang mau jadi presiden di situ. Kenapa itu? Kan bangkrut udah, katanya. Coba. 1 tahun kemudian. Kalau seandainya kami pulang, tidak ada way back. Privilege yang diberikan itu semuanya hilang. Tuhan tidak menginginkan saat itu saya kembali ke Indonesia. Jadi terkadang jawaban itu lama. Ada yang instan. Kita dua datang. Banyak bisa menceritakan di sini. Kalau ceritakan kehidupan saya di Eropa, mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Dengan seluruh pergumulan saya. Tapi ya, aku berada di depan saudara-saudara karena Tuhan memberkati perjalanan hidup saya. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, walaupun kadang kita lari daripada konsep, tapi kalau kita kembali, tapi bukan itu. Tuhan mencari kau dan saya.
Karena dia tahu di dalam hatimu itu bagaimana. Dan dia gerakkan kembali supaya kita kembali kepada jalan yang benar itu. Kalau kita buka pintu kepada Tuhan. Matius 14 ayat 23 dikatakan, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Ini kan sudah tahu kan ya, bahwa dia tidak berhenti berdoa kepada Bapaknya. Dia padahal dia sudah tua. Yang terakhir, saling memperdulikan. Dikatakan di sini, bolehkah dua orang berangkat bersama-sama tanpa berjanji untuk berjumpa lebih dahulu? Coba dulu bagaimana Tuhan Yesus itu meletakkan tangannya kepada bahumu Yeshua, berjalan dengan Yesus karena ada perjanjian. Jadi kalau kita berbuat perjanjian dengan Tuhan, kita akan saling memperdulikan. Memperdulikan itu bagaimana? Gunakan berdua berbicara sama Tuhan. Karena itulah salah satu instrumen yang paling terdekat untuk berbicara dan menyampaikan seluruh kebutuhan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memperdulikan kita sebagaimana Tuhan yang rencanakan kepada saudara saya. Di dalam Mazmur yang pertama ayat 1 dan 6 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya kan, tidak berjalan, nicht wandelt, walks not. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan hidup, saya duga dan saya percaya dia lakukan apa yang kita bicarakan hari ini. Kalau kita mau ke surga, tujuan itu sudah Tuhan katakan pagi ini kepada masing-masing kita. Kalau ingin mendapatkan tempat yang sedang disediakan Tuhan Yesus di surga kepada Bapa dan Ibu, mari kita berjalan dengan Tuhan sesuai dengan konsep hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yang Dia katakan, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan dari Konfusius, bukan dari komunisme, bukan dari yang lain, tapi katakan, akulah jalan. Kebenaran hanya ada di Kristus dan kehidupan hanya Dia memiliki. Kenapa demikian? Dia menciptakan kita. Ya kan? Kalau kita mati, Lazarus sudah bangkit. Dan dia sudah bangkit juga dari kematian itu. Itulah buktinya bahwa mati pun kita, kalau kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kebenarannya, percaya kita akan bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita selamanya. Amin. Tuhan memberkati.